Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini saya ditemani oleh Pak Udin dan Pak Faizin. Subhanallah, meskipun malam mereka menjalani malam, bahkan hingga fajar menjelang, mereka mencari 30-40 ribu semalam dan harus meninggalkan kenikmatan bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak tercinta. Akan tetapi, inilah cara untuk mencari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nafkah yang halal yang akan memberikan keberkahan untuk diri dan keturunan. Ini adalah ojek-ojek motor, sementara di belakang saya adalah ojek sepeda yang juga sama. Mereka dengan mengayuh sepeda, mengeluarkan peluh keringat, mereka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala meskipun harus mengarungi malam jauh dari peraduan. Mereka semua adalah para pencari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali Pak Udin, Pak Faizin sudah habis kata keluh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berputus asa, dan semoga Anda pun juga tidak pernah putus asa dalam mencari nafkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memang banyak orang yang merasa ragu akan jaminan Allah bahwa Allah menjamin nafkah atas setiap hambanya. Tersebutlah seorang pria bernama Fadlan di sebuah desa. Dia sudah menikah, bahkan dikarunia oleh Allah seorang putra. Akan tetapi, banyak orang bilang bahwa kalau sudah menikah berkeluarga, insya Allah rezeki akan dilapangkan. Tapi ia tidak merasakan itu. Ia kebingungan, mencari pekerjaan di mana-mana tidak ia dapatkan. Hingga saat itu dia punya pikiran bahwa dia harus datang ke rumah seorang kiai yang ia kagumi di desanya, yang bernama Kiai Ahmad. Kiai Ahmad menurut Fadlan adalah orang yang luar biasa. Meskipun tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh Kiai Ahmad, tapi dia punya 9 orang anak dan berpuluh atau bahkan ratusan santri diberikan makan oleh Kiai Ahmad. Maka pagi itu Fadlan datang ke rumah Kiai ingin mendapatkan nasihat, wejangan dari Pak Kiai Ahmad. Sesampainya Fadlan di sana, maka ia sampaikan segala keluh kesahnya, unek-uneknya bahwa hidupnya susah, mencari nafkah itu sulit luar biasa. Maka sambil tersenyum, Kiai Ahmad mengatakan, kamu itu tidak datang sih pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa Pak Kiai? Banyak orang Fadlan, orang yang terkena penyakit, hutang menggunung, masalah menumpuk, itu disebabkan karena mereka tidak datang pada Allah dan mereka tidak sungguh-sungguh memohon nafkah pada Allah. Kalau mereka datang, takarrub, menghampiri Allah, maka Allah akan menjamin segala kebutuhannya. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, "Waman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu." Siapa orang yang menyerahkan segala permasalahannya pada Allah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Maka datanglah pada Allah Fadlan, maka engkau akan mendapatkan bahwa rezeki Allah akan dilimpahkan kepadamu. Baik Pak Kiai, kalau aku melakukan semua itu, lalu apa amalan yang harus saya ucapkan, yang harus saya baca, supaya Allah mendatangkan nafkah bagi saya? Lalu Pak Kiai mengizinkan, mengajarkan kepada Fadlan sebuah doa dari surat ketiga, surat Ali Imran ayat 26-27 yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa takhrujul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Artinya, katakanlah doa ini, Allahumma malikal mulk, wahai Allah raja di raja, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau mampu memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya, engkau mampu memuliakan orang atau engkau menghinakan ya Allah. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail, mati engkau hidupkan. Wa tarzuqu man tasya bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki ya Allah kepada orang dan hamba-hambamu yang kau kehendaki tanpa batas. Fadlan, Kiai Ahmad menegaskan, sampai detik ini
Tidak ada satu teknologi yang dibuat oleh manusia pun mampu merubah gelapnya malam menjadi siang yang terang benderang. Tidak ada satu teknologi pun yang diciptakan oleh manusia mampu menghidupkan orang yang mati atau mematikan orang yang hidup. Tapi kedua keajaiban ini Allah akhiri ayatnya dengan wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Engkau berikan rizki kepada orang yang kau kehendaki tanpa batas. Sekarang permasalahannya Fadlan, apakah kita sudah menjadi hamba yang Allah kehendaki untuk menerima rezekinya? Karenanya Fadlan, mendekatlah pada Allah dan memohonlah nafkah darinya dengan kedua ayat ini. Semoga Allah melapangkan nafkah. Semoga setiap orang yang berjuang untuk mencari nafkah yang halal di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi keluarganya seperti Pak Udin, Pak Faizin ini, semoga akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.